Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini, seperti judulnya, aku kehadiran temen aku yang dari atau alumni Undip yang akan cerita tentang biaya atau living cost kuliah di sana. Well, buat teman-teman yang mungkin kepo juga living cost kuliah di Universitas Diponegoro itu sekitar berapa sih? Nanti kita akan bahas lengkap. Tapi sebelum itu, subscribe dulu channel aku biar aku semakin semangat untuk update videonya. So, langsung aja kita ke pembahasan. So guys, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu sama teman aku. Halo, aku Ica dari Undip, lulus tahun 2020, jurusan perpustakaan. Ya, jadi teman aku ini adalah alumni Undip yang lulus tahun ini dan ambil jurusan perpustakaan. Nah, mumpung ada anak Undip di sini, aku tuh mau tanya-tanya ya, karena kan dari dulu banget aku buat channel kan aku selalu bahas Universitas Trunojoyo kan. Nah, sekarang aku pengen bahas topik yang lain yang dimana anak Undip sendiri yang bakalan cerita sharing kayak biaya hidup atau living cost di sana tuh gimana, mahal apa enggak sih Semarang gitu loh, apakah sama kayak kota-kota lain atau mungkin cuman beda sedikit-sedikit. Nah, sekarang kita bahas dari segi UKT atau uang kuliah tunggal. Ica sendiri UKT-nya dulu kena berapa per semester? Aku per semester termasuk golongan yang paling tinggi Ya, ya, oke. soalnya latar belakang orang tua tuh dua-duanya PNS, jadinya dapat yang paling tinggi. Dan dikarenakan aku kan D3, jadinya 4,5. Jadi Ica UKT-nya itu kena 4,5 juta guys, itu per semester ya berarti? Iya. Per semester karena emang background keluarganya, kedua orang tuanya itu PNS. Nah, kalau bahas masalah UKT, teman-teman jangan langsung mikir, oh UKT-nya mahal banget gitu ya, karena UKT itu dilihat dari background pekerjaan orang tua, ya kan Caya? Jadi kalau semakin pekerjaannya itu settle, semakin pekerjaannya itu kayak terpandang, jelas UKT-nya itu semakin mahal kayak gitu. Terus sekarang kita bahas ke kos-kosan. Nah, kos-kosan ini kan yang paling penting ya gitu. Berapa sih kos-kosan di Undip, sekitaran Undip itu berapa range-nya? Gini ya, kan Undip tuh ada dua daerah. Satu itu kalau orang bilangnya tuh Undip atas sama Undip bawah. Oh gitu, terpisah ya tuh ya kampusnya ya berarti. Kalau Undip atas itu Tembalang kan namanya. Oke, Tembalang. Itu buat S1 sama D3 kayak aku gitu kan. Tapi kalau di peleburan itu yang di kotanya. Di kotanya itu untuk D3 yang jurusan seperti kayak ekonomi gitulah, akuntansi, perpajakan, I see. sama S2. Oh, jadi S2 magister ya? Magister sama D3 ekonomi itu di Leburan tadi itu? Leburan, oke. Kalau aku di Undip yang atas yang pusatnya itu yang di Tembalang. Tembalang, oke. Nah, itu kosnya berapa, Cak, kisarannya? Kalau di Tembalang ya, aku kan taunya di Tembalang. Kalau di Tembalang tuh paling murah sekitaran 300-an sampai 2 jutaan. Itu per bulan? Ya, per bulan. 300-an sampai 2 jutaan. Ya. Kita ngomongin yang paling murah dulu, 300-an. 300-an itu dibayarnya sistemnya gimana, Cak? Tiap bulan rutin atau emang ada kayak per semester atau gimana? Itu tergantung sih ya, tergantung pemiliknya. Kadang ada yang maunya Sorry guys, ada suara kucing. tergantung pemiliknya juga sih kan. Karena kan biasanya ada yang langsung 1 tahun, ada yang 3 bulan, ada yang per bulan, tergantung itu. Menurut kamu sendiri 300 itu fasilitasnya apa? Pernah tahu nggak? Wah, aku nggak tahu sih, cuma Iya, dengar-dengar gitu. ya. Itu apa sih fasilitasnya? Nggak tahu sama sekali. Mungkin ya fasilitasnya cuman kayak kamar, meja, kursi, Kamar mandi lemari luar kecil, paling ya? sama kamar mandi luar. Bentar ya guys. Ini apa coba? Oh, udah. Jadi kalau 300 itu mungkin ya kayak basic lah ya, kayak Ya, basic kamar, lemari, meja dan juga kamar mandi luar. Terus kalau ngomongin kosan kamu sendiri nih, nah kan kosan kamu kan belum. Kosan kamu milih yang kelas mana? Yang 300 apa yang atas? Kalau di sana kan biasanya rata-rata ya, kalau aku yang tahu ya bisa 500 sampai 700 lah ya. Itu rata-rata ya, 500 Rata-rata sampai ya. 700. Terus kamu milih yang berapa? Kosan aku berapa? Iyalah. Aduh, aku jadi malu. Kosan aku yang 900-an harganya per bulan. Itu dibayar per 3 bulan. jadi kira-kira ya berarti berapa? 9 kali 3 27. 2.700.000 itu per 3 bulan. Oke, nah sekarang kita bahas 900 tuh kamu dapat apa sih, Ca? Itu menurut aku mahal banget.
Oke, ini mahal banget loh guys, surprisingly kos-kosan 900.000. Nah kita kepo kan, isinya tuh apa gitu loh. Sebenarnya itu harga setelah renovasi. Jadi Oke. sebelum renovasi itu harganya 700. Kenapa bisa dibilang cukup mahal? Karena itu tuh jalan raya gitu. Oh jadi emang tempatnya tuh bagus, spotnya tuh bagus gitu ya, nggak masuk-masuk gang gitu. Enggak masuk Oh, oke. bener-bener di jalan raya dan itu kalau lewat di kosan aku tuh bisa lewat ke kota, jalan kotanya gitu. Oh, I see. Jadi Harus emang lewat di situ. kayak jalan utama ya bisa dibilang. Jadi kalau mau ke kota itu emang lewat depan Iya. itu tadi itu. Oh, I see. Dan jaraknya ke Undip pun tuh cukup deket banget. Berapa menit? Mungkin kalau aku pakai motor ya 2 menit nyampe. Iya deket banget sih ya, emang deket banget. Tapi emang bener kan guys, kalau semakin deket kos kita ke kampus, emang itu harganya biasanya lebih mahal kayak gitu. Oke, kembali lagi ke topik. Dapat apa? Yang sebelum direnovasi sama dari 700 ke 900 tuh bedanya apa? Dapat apa? Bedanya ya, kalau dulu sebelum 700 tuh belum ada heaternya. Heater. Oh, yang air panas itu ya. Air Oke. panas. Dan itu dua-duanya sebelum sama sesudahnya itu emang kamar mandi dalam sih. Oh, oke. Jadi 900.000 itu guys ya, salah satu fasilitasnya adalah kamar mandi dalam dan heater. Jadi tiap kamarnya itu ada air panasnya ya. Iya. Tapi emang dingin banget ya di sana. Kok sampai dipasang heater itu apa? Bukan dingin sih, tapi panas. Terus bentar. Panas tapi masang heater, naik harganya 200. Nah, ini kan pertanyaan gitu kan. Kenapa nggak pasang AC? Tapi ada AC-nya? Nggak ada kan? Ada, tapi beda harga juga. Oh, Sekitaran 1 jutaan. Oh, kamar kamu nggak pakai AC itu? Enggak. Tapi pakai heater. Iya, Nggak kepake kan tapi? kepake. Kalau aku kan kalau mandi pagi-pagi tuh kan sering kedinginan. Oh, Jadinya oke. aku pakai waktu pagi Pagi hari. aja. Iya, bener sekali. Agak lucu ya guys, maksudnya gini kan emang dulu Semarang, bukan dulu sih, tapi emang kan rumornya Sampai sekarang. iya kan, fakta ya berarti bukan rumor ya. Iya. Faktanya emang Panas. Semarang itu panas guys. Kalau ngomongin panas aku nggak tahu karena kan aku nggak pernah ke Semarang nih, tapi kayak Madura tuh juga panas. Makanya ketika Ica ngomong kamarnya tuh ditambahin heater air panas, terus aku mikir terus ngapain gitu kan, kayak air panas terus ketika kamu dapet cuaca juga panas tuh ngapain gitu kan. Cuman lucu lah. Oke. Tapi kalau di daerahku tuh masih mendingan gitu loh daripada yang bawah. Soalnya kan Semarang tuh kayak oh, ini ya kayak pegunungan. Apa sih kayak ininya bukan kayak pegunungan, ya dataran. iya dataran Nah, gitu. kalau di peleburan tuh ada temen aku saking panasnya itu sampai keramiknya tuh melembung gitu. Serius? Sampai melembung, pernah sampai melembung saking panasnya. Saking panas sih. Itu siang-siang, Ca. Iya siang. Tapi kalau malam ya apa tuh? Tetap. Kalau Tetap malam panas? dingin. Oh, jadi kalau malam dingin, tapi kalau di apa namanya? Kalau siang tuh panas banget kayak gitu. Ya, agak Tapi kalau di Madura guys ya, kalau ini kita ngomongin sedikit Madura ya. Kalau aku kuliah, kalau emang teman-teman konotasinya wah di UTM itu panas gitu kan. Sebetulnya kalau di UTM panas itu ini siang panas, malam juga panas gitu. Oh. Jadi emang harus pakai kipas. Kayak panasnya tuh panas-panas yang kayak emang pengen kipasan aja gitu rasanya. Tapi kalau di Undip enggak ya? Kayak di Semarang enggak ya kayak gitu. Oke ya, menurut aku udah cukup untuk masalah kos-kosan. Sekarang kita bakal lanjut ke makanan dan juga kayak fasilitas, bukan fasilitas sih, kayak perintilan-perintilan mahasiswa di sana itu termasuk murah apa mahal, kayak print-printan, fotokopi kayak gitu-gitu. So, habis ini kita bakalan bahas. Hai guys, sekarang kita lanjut ke kayak makanan, kemudian kayak perintilan-perintilan mahasiswa di sana itu termasuk murah atau mahal. Nah, sekarang Ica sendiri bakalan cerita. Ca, range untuk makan sekali makan di Semarang berapa buat anak Undip? Yang murah-murah dulu deh. Menurut kamu berapa sih? Warung-warung yang ekonomis itu berapa? warteg di bawah 10.000 ada. Serius masih ada? Masih ada tapi Langka. Enggak Oh, juga banyak sih. ya? Lumayan Oh, kan. oke. Kalau di Undip itu sekarang Undip tuh tahu nggak apa burjo? Oh iya, Burjo, aku pernah dengar apa Nah. Burjo. Itu tuh banyak banget kan yang jualan kan orang Sunda ya. Oh, orang Jawa Baratan Nah, ya. itu tuh banyak banget di sana. Jadi biasanya buat tongkrongan, apalagi kalau udah malam gitu buat laki-laki gitu kan. Oh, benar. Nah, secara aku guys, Ya, take a break. Burjo, oke kita lanjut aja nggak apa-apa. Burjo, berarti itu termasuk salah satu spot yang emang ngejual makanan yang ekonomis murah gitu ya. Emang dapat apa sih, Cah? Kalau 10.000, tadi kan kamu bilang 10.000-an ya. Itu dapat apa sih biasanya? macam-macam menunya. Apa yang paling ini? Istilahnya kayak sering dipesan atau kayak kamu tahu harga 10.000 dapat apa?
telur, keluarga aku. dapat telur ayam. Nasi telur, nasi ayam, banyak banget pilihannya tuh. Aku seringnya tuh nasi orak-arik. Nasi orak-arik. Oh, Itu, oke. tahu kan? Tahu telur kan itu bukan? Oh, Iya. nggak tahu tempe telur gitu bukan? Ya pokoknya Orak-arik. dicampur. Ada telur, ada ayam, Oh, ada oke. bakso. Jadi kayak di mix gitu ya. Pokoknya jadi Yap. satu lauk gitu tapi nanti bisa buat apa aja gitu kan. Oke. Jadi kalau untuk di Undip sendiri guys, untuk makan sekali makan aja itu belum minum ya tapi belum lah. Udah minum. Udah minum juga. Kan kalau warteg tuh ada yang di bawah 10.000, Hah? ada. Terus kalau buat warung-warung biasa itu biasanya sekitaran 10.000 sampai 15 itu udah sama minum. Itu sekali makan ya, untuk satu porsi makan. Ya rata-rata ya. Rata-rata. Jadi kalau ngomongin rata-rata guys, itu di Undip masih bisa kalian makan harga 10.000 sampai 15 ribuan itu untuk sekali makan sama minumnya. Berarti kalau dihitung-hitung kalau kita emang makan 3 kali sehari berarti berapa, Cak? 45 nggak sih? Iya bisa Ya juga. atau enggak 50 nggak sih? Iya, range-nya 45 sampai 50. Itu pun sebenarnya bisa lebih hemat sebetulnya. Literally aku cuman 2 kali aja makannya. Oh. Curhat ya, say. Enggak. Jadi emang kalau anak kosan mungkin makan siang sama makan malam paling yo. Iya. Kalau sarapan itu jarang banget. Aku dulu selama kuliah juga nggak pernah sarapan. Jadi kayak ya udah ya kan kayak masuk siang Kayak- sekalian makan siang. Males banget gitu loh buat sarapan. Ntar aja deh sekalian abis Iya kuliah. benar. Apalagi kalau anak kosan itu kan juga nggak bisa masak ya. Like kayak kadang males juga kan masak-masak ribet-ribet pagi-pagi. Pagi-pagi itu enaknya goleran. Maksudnya kayak ya udah tiduran nanti langsung masuk ke siang sekalian makan siang kayak Yep. gitu. Jadi kalau tapi kita ngomongin ideal ya, menu ideal. Kalau 3 kali makan berarti sekitar 45 ribuan. Bisa Oke. jadi. Sekarang kita ngomongin ke kayak print, kemudian fotokopi kan mahasiswa kan pasti kan ya kayak gitu-gitu. Menurut kamu berapa sih Cah range-nya di sana? Murah Ingat gak? sih, cuman berapa ya? 100 kali. 100 sampai 200 perak per halaman. Per halaman. Jadi kayak per lembar lah ya, per lembar. Iya. Jadi termasuk masih ekonomis ya guys. Maksudnya kayak nggak yang ribet gitu loh Kalau buat yang warna biasanya 500. per warna. Like per lembar ya. Ya. Ya termasuk murah gitu loh. Termasuk murah sama sih kayaknya mungkin di kampus-kampus kalian kayaknya rata-rata segitu lah ya. Iya. Karena mungkin kalau di kebutuhan, like kalau deket sama kampus, pasti keperluan seperti itu kan Oh, itu berjibun harganya banget. ekonomis ya. Dan banyak. Fotokopian banyak banget. Jadi anak Undip nggak perlu takut, nggak perlu takut antri ya karena saking banyaknya bisa Iya, milih gitu. Oh, I see, nice. Kemudian kalau kamu sendiri termasuk anak yang suka shopping nggak, Cak? Kan Semarang kan termasuk kota-kota wisata nih gitu. Jujur, aku lebih banyak ngeluarin buat makan ya Oh, daripada lebih- shopping. Atau kayak jalan-jalannya. Iya, Oh, I see. Tapi pernah lah ya, istilahnya kayak jalan-jalan. ya Apa sih kayak kadang-kadang. Lawang Sewu ya kan Semarang kan Lawang Sewu kayak gitu-gitu. Pernah nggak Iya. sama teman-teman? Ya pernah, aku dulu pernah tugas di Lawang Sewu. Oh, jadi sambil trip gitu ya, sambil tugas sambil trip juga gitu. 3 kali ke Lawang Sewu tuh buat tugas doang sih. Aku belum pernah ke Lawang Sewu sama sekali Literally BTW. buat tugas doang, kalau buat ini doang paling juga pas sama keluarga sih. Oh, pas benar. liburan. Pas liburan gitu. sekalian kemarin itu Oh. kan. Oke. Dan kalau ngomongin ini, Cak, uang saku. Emang uang saku kamu berapa dan juga pengeluaran kamu selama per bulan, tiap bulan tuh berapa? Di luar kos-kosan ya. Itu kamu habis berapa kira-kira? Sik, bentar. Kayak paketan mungkin ya, kayak beli paketan, mungkin kayak keperluan kamu beli obat mungkin atau kayak berapa sih pengeluaran anak kos-kosan di Undip? Kamu bisa hidup selama sebulan itu dengan uang berapa? Itu kan per individu beda-beda kan ya. Kalau Ya kita ngomongin pribadi aja, nggak usah Aku. ngomongin orang lain ya. Ngomongin kamu kalau sendiri aku aja. sendiri tuh per bulannya kan dikasih 3,5. Itu pun udah semuanya, terserah kamu buat apa, buat makan, buat keperluan mandi segala macam itu Iya. udah semua. Cuman kalau aku kan mungkin aku banyaknya buat dimakan aja Iya, sih. buat makan. 300 mungkin cukup per minggu. Berarti kalau ngomongin per minggu 3 kali 4 1.200.000 lah ya. Bisa. Around 1.200.000 per bulan. Jadi Ica kurang lebih menghabiskan 1.200.000 untuk per bulannya gitu. Itu untuk makan dan gak aneh-aneh kan, Ca? Maksudnya kayak gak main-main gitu. Kalau pengen main sih Nambah lagi. ya bisa nambah pasti. Nambah lagi. Oke guys, ya itu buat informasi kayak basic aja dan ini
literally informasinya berdasarkan ICA ya guys gitu. Jadi jangan sampai jadi standar bahwa oh ternyata Undip segini ya nggak bisa kayak gitu karena tiap orang pengeluarannya beda-beda. Mungkin apa yang dikeluarin ICA nggak juga harus dibeli sama kalian gitu loh. Kayak tiap orang itu punya keperluan masing-masing. So mungkin informasi ini ya hanya untuk informasi basic aja lah, informasi dasar buat teman-teman yang emang mau kuliah di Undip kayak gitu. Nah mungkin ada tambahan lain Cah yang mungkin ngebahas Undip lagi, yang mungkin dikasih tahu ke pemirsa. Ya kan tadi yang pengeluaran tadi kan biasanya apa ada keperluan mendadak gitu Oh kan. iya benar. Karena aku Emergency, juga ya. termasuk anak organisasi kan ya. Oh Jadi iya benar. aku juga ikutan panitia, jadi pastilah bayar-bayar gitu Iya kan. benar. Buat PDH gitu-gitu nggak Iya, sih buat PDH buat keperluan event. pasti Iya. ya nggak itu doang, ya organisasi, ya kuliah, ya kalau pengen Project ya. foya sekali-sekali boleh lah. Iya benar. Jadi pengeluaran itu juga masih ada runtutannya guys ya, tergantung nanti kalian mau ambil like kuliah itu sambil apa? Sambil organisasi kah? Mungkin kalian sambil dagang, sambil apa itu beda-beda. Pasti pengeluarannya juga beda-beda tiap anak kayak gitu. So mungkin terakhir Ca pesan aja buat temen-temen yang mungkin mau kuliah di Undip apa menurut kamu? Kayak apa? Nggak usah? Skip? Oke skip, nggak ada. Semoga informasi itu udah cukup mewakili semua pertanyaan kalian. Tapi kalau kalian ada pertanyaan tambahan, Aku ada culture shock ada. oh culture shock, mungkin habis ini kita bahas, Oke. Habis ini kita bahas culture shock, tapi mungkin kalau kalian mau tanya-tanya seputaran Undip ataupun mau tanya-tanya kayak hal-hal yang lain yang belum kita bahas, silakan tulis di kolom komentar. Nanti aku ataupun Ica yang akan jawab pertanyaan kalian. So that's all my video and have a nice day everyone.